Berita pertama, Jepang kumpulkan data kekuatan skuad Garuda, ini hasilnya. Berita kedua, pelatih Jepang mengaku diuntungkan dengan pengunduran jadwal laga. Berita ketiga, inilah perbandingan nilai pasar antara pemain Jepang dan Indonesia. Berita keempat, kabar buruk Jepang, bek dan striker andalannya absen melawan Indonesia. Berita kelima, pemain senior Jepang waspadai skuad Garuda, ini alasannya. Berita keenam, Shin Tae-yong tolak menyerah, sepakat dengan target yang diberikan PSSI. Berita ketujuh, alasan STY tetap ogah panggil Asnawi meski sudah sembuh dari cedera. Berita ke-8, tiket ludes terjual, ini permintaan STY pada supporter. Berita ke-9, PSSI beri kode Kevin Dix bisa bermain lawan Jepang. Berita ke-10, prediksi skor mengejutkan pemain asal Jepang. Simak 10 berita selengkapnya. Jepang kumpulkan data timnas Indonesia jelang bentrok, ini yang diwaspadai Samurai Biru. Timnas Jepang begitu serius mempersiapkan diri jelang menghadapi timnas Indonesia di matchday ke-5 Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka mengumpulkan banyak data terkait skuad Garuda. Timnas Indonesia adalah tim yang memiliki pertahanan solid dan juga serangan yang cepat, ungkap pelatih Hajime Moriyasu, dilansir dari Nikkei Sports. Mereka juga mampu memberikan tekanan yang sangat intens sehingga membuat lawannya kesulitan membawa bola ke depan dan tak mampu menjalankan strategi dengan baik, tambah pria asal Jepang itu. Moriyasu juga melihat timnas Indonesia saat ini adalah tim yang berbeda dari sebelumnya. Terlebih lagi hadirnya sejumlah pemain naturalisasi mengubah wajah skuad Garuda. Timnas Indonesia mendapatkan kekuatan lebih yang belum pernah dimiliki sebelumnya, urai Moriyasu. Sebagian besar pemain yang dinaturalisasi adalah pemain yang aktif bermain di Eropa, tandasnya. Bagaimana menurut kalian? Hajime Moriyasu sebut Jepang diuntungkan dengan perubahan jadwal lawan timnas Indonesia, siap menang di SUGBK. Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu angkat bicara soal penundaan jadwal lawan timnas Indonesia dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelumnya, laga timnas Indonesia versus Jepang digelar pada 14 November 2024. Laga tersebut digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun, JFA meminta agar jadwal tersebut diundur dengan alasan timnya butuh waktu lebih dalam persiapan dan perjalanan mengingat hampir semua pemain Jepang bermain di klub Eropa. JFA dan PSSI pun setuju untuk menunda jadwal pertandingan. AFC menetapkan bahwa laga tersebut digelar pada 15 November 2024. Hajime Moriyasu mengakui bahwa timnya sangat diuntungkan dengan perubahan jadwal lawan timnas Indonesia. Salah satu alasannya adalah adaptasi waktu dengan cuaca di Indonesia. Tim Samurai Biru punya tambahan waktu untuk beradaptasi dengan cuaca panas di Indonesia. Kami sangat bersyukur bisa mendapat tambahan 1 hari, ujar Hajime Moriyasu dilansir dari Nikkei Sports. Alasannya, pertama-tama kami harus beradaptasi dengan kondisi setempat. Bahkan saat kami ke Indonesia, suhu dan iklimnya juga berbeda-beda, lanjutnya. Hajime Moriyasu mengaku bahwa anak asuhnya sudah siap dengan adaptasi dengan cuaca Indonesia. Dirinya juga punya tambahan waktu untuk persiapan taktik lawan timnas Indonesia. Juru taktik 56 tahun tersebut ingin memanfaatkan waktu tambahan tersebut sebaik-baiknya. Dengan bisa beradaptasi dengan kondisi tersebut, ujar juru taktik 56 tahun tersebut. Kami akan lebih siap menghadapi pertandingan. Dari segi taktik, kami bisa berlatih 1 kali lagi dan bertemu 1 kali lagi. Dengan begitu, kami bisa lebih banyak berbagi konsep dan cara bertarung di pertandingan. Kami ingin memanfaatkan 1 sesi itu sebaik-baiknya, lanjutnya. Hajime Moriyasu juga berambisi untuk meraih kemenangan dan clean sheet di markas timnas Indonesia. Meskipun lawan kami bermain sangat cerdas, kami akan bertarung lebih cerdas dan mengungguli mereka, ujar Hajime Moriyasu. Melawan lawan yang memperkuat pertahanannya, kami ingin menciptakan lebih banyak peluang dan mencetak gol daripada yang kami lakukan saat melawan Australia. Kami ingin mencoba melakukan koreksi, meningkatkan, dan berkembang sebagai sebuah tim. Kami ingin bisa mencetak gol meski bermain dengan pertahanan yang kuat. Dan kami ingin kembali mencatatkan clean sheet dari pertandingan melawan Indonesia, tutupnya. Bagaimana menurut kalian? Adu harga pasar pemain termahal timnas Indonesia versus Jepang, Mees Hilgers kebanting jauh. Perbandingan harga pasar pemain timnas Indonesia dengan pemain timnas Jepang memperlihatkan catatan yang sangat kontras menjelang pertemuan keduanya pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Harga pasar yang melabeli pemain timnas Indonesia dan Jepang menjadi salah satu aspek yang menarik untuk diketahui publik menjelang duel di Stadion Utama Gelora Bung Karno, 15 November 2024 tersebut. Pasalnya, perbandingan harga pasar antara kedua kubu terlihat sangat jomplang. Saat ini, menurut situs Transfermarkt, harga pasar seluruh pemain di skuad timnas Indonesia menyentuh angka 477,56 miliar rupiah.
Angka ini sangat rendah jika dibandingkan harga pasaran seluruh pemain di skuad Samurai Biru yang mencapai 4,9 triliun rupiah. Artinya, harga pasar skuad Jepang nominalnya lebih dari 10 kali lipat harga pasar skuad Garuda. Lalu, bagaimana perbandingan harga pasar pemain termahal dari kubu Timnas Indonesia dan Jepang menjelang pertemuan ini? Pemain termahal Timnas Indonesia. Saat ini, status sebagai pemain termahal di skuad Timnas Indonesia masih dipegang oleh bek asal klub Belanda, Mees Hilgers. Bek tengah yang kini berusia 23 tahun itu nilai pasarnya mencapai 173,82 miliar rupiah. Angka ini jelas menyumbang nominal yang cukup besar dari keseluruhan harga pasar Timnas Indonesia. Sebab, harga pasar bek kelahiran 13 Mei 2001 bisa menyentuh 36% dari harga skuad Garuda saat ini. Besarnya nilai pasar ini memang tak mengherankan lantaran Mees Hilgers berstatus sebagai pemain andalan klub kasta tertinggi Liga Belanda, FC Twente. Dia sudah menjadi amunisi utama yang tampil secara reguler. Pemain kedua dengan nilai pasar tertinggi di Timnas Indonesia ialah Tom Haye. Namun, nominalnya terhitung jomplang dengan Mees Hilgers karena hanya menyentuh 52,14 miliar rupiah. Pemain termahal Jepang. Sementara itu, status sebagai pemain dengan harga pasar tertinggi di skuad Timnas Jepang saat ini menjadi milik Takefusa Kubo. Pemain asal klub Real Sociedad itu nilai pasarnya bisa menyentuh angka 869 miliar rupiah. Nominal semacam ini memang terhitung fantastis karena status winger berusia 23 tahun itu yang pernah memperkuat sejumlah klub elit. Dia juga sempat dijuluki sebagai Lionel Messi-nya Jepang saat masih muda. Sebelum bergabung dengan Real Sociedad, Takefusa Kubo pernah bermain bersama Real Madrid. Namun, dia kesulitan menembus tim utama Los Blancos dan harus menjalani beberapa kali masa peminjaman. Pemain kedua dengan harga pasar termahal di Jepang saat ini ialah Kaoru Mitoma. Pemain berusia 27 tahun itu dibanderol dengan nilai sebesar 782,17 miliar rupiah. Dengan melihat perbedaan nilai pasar tersebut, bisakah Timnas Indonesia mengimbangi Jepang di lapangan? Bagaimana menurut kalian? Salah satu media Jepang membawakan kabar yang bisa menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia. Di tengah persiapan, ternyata Jepang memiliki masalah pada pemain mereka. Media Jepang, Nikkan Sports menyoroti kekhawatiran yang sedang melanda anak asuh Hajime Moriyasu. Kekhawatiran ini berasal dari kabar terkini Shogo Taniguchi, pemain Timnas Jepang yang berposisi sebagai bek. Dalam 4 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026, Shogo Taniguchi menjadi pemain andalan Hajime Moriyasu dan selalu dipercaya untuk tampil sebagai starter. Shogo Taniguchi pun sudah masuk dalam daftar pemain yang akan dikerahkan untuk melawan Timnas Indonesia. Taniguchi, yang menjadi starter di keempat pertandingan babak kualifikasi final Asia untuk Piala Dunia 2026, telah terpilih bersama Fujita untuk menjadi bagian dari Timnas Jepang yang akan bermain melawan Indonesia, Jakarta pada tanggal 15, tulis media Jepang, Nikkan Sports. Akan tetapi, media Jepang khawatir karena Taniguchi kemungkinan tidak bisa tampil melawan Timnas Indonesia. Namun, ada kekhawatiran tentang partisipasi mereka, tulis media Jepang, Nikkan Sports. Pasalnya, pemain andalan Hajime Moriyasu tersebut baru saja mengalami cedera dalam pertandingan. Bek Timnas Jepang Shintruiden Shogo Taniguchi, 33, cedera pada pertandingan melawan Mechelen dan meninggalkan pertandingan, tulis media Jepang, Nikkan Sports. Pada menit ke-11 babak pertama, ia berlari sejajar dengan penyerang lawan yang sedang berlari mengejar bola panjang, dan terjatuh dengan pergelangan kaki kiri ditekan. Setelah menerima perawatan di tempat, dia tertatih-tatih keluar lapangan dengan seorang anggota staf membantu bahunya. Lanjutnya, dengan absennya Taniguchi, maka ini bisa menjadi peluang bagi Timnas Indonesia untuk menjebol pertahanan Jepang dan mencetak gol. Di sisi lain, Timnas Jepang akan kehilangan pemain kuncinya Ayase Ueda yang sudah mencetak 8 gol di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Walau begitu, Moriyasu menegaskan pola permainan timnya tidak akan berubah. Saya rasa prioritas permainan kami sebagai tim tidak akan berubah, tuturnya. Dari saat kami mencuri bola, kami akan menyerang di belakang lawan atau ke arah gawang, mulai bergerak, dan mendistribusikan bola, lalu siapa yang akan bertugas mencetak gol, ucapnya. Bagaimana menurut kalian? Pemain senior Jepang, Yuto Nagatomo, mengajak rekan timnya untuk bersikap waspada, jelang kunjungan ke Gelora Bung Karno menghadapi Timnas Indonesia. Yuto Nagatomo adalah satu-satunya pemain dari skuad juara Jepang di Piala Asia 2011 yang kini masih bertahan di tim nasional. Nagatomo saat ini masih tetap menjadi pilihan utama di posisi bek kiri klubnya, FC Tokyo. Sejak mengukir debut pada tahun 2008, ia telah mencatat 148 penampilan bersama Timnas Jepang.
Saya sangat terhormat terus terpilih menjadi bagian dari tim nasional, ujar Yuto Nagatomo yang pernah memperkuat Inter Milan pada rentang 2011 hingga 2018. Nama Nagatomo selalu menghiasi daftar skuad Jepang sejak dipanggil lagi oleh sang pelatih Hajime Moriyasu pada Maret 2024 silam. Jelang lawatan ke markas timnas Indonesia, Nagatomo mengingatkan rekan setimnya untuk senantiasa menjaga level konsentrasi. Ujaran yang masuk akal mengingat Jepang tersendat pada laga terakhir mereka di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Usai menuai 3 kemenangan beruntun dan tak merasakan kebobolan kala bersua Cina 7-0, Bahrain 5-0, dan Arab Saudi 2-0, tim Samurai Biru ditahan Australia 1-1 pada laga keempat grup C. Babak kualifikasi terakhir ini akan penuh tantangan, jadi kami harus fokus sepenuhnya pada pertandingan yang ada di depan mata, hanya memikirkan kemenangan dan berusaha maksimal sejak latihan, ucap Nagatomo di Nikkei Sports. Nagatomo tak mau hanya sekadar menjadi hiasan atau cuma jadi simbol di timnas Jepang. Ia ingin terlibat aktif dalam upaya Jepang lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada itu. Terpilih saja tidak cukup, saya akan memberikan segalanya di lapangan untuk berkontribusi pada kemenangan tim, tuturnya menjelaskan. Bagaimana menurut kalian? Reaksi Shin Tae-yong soal target PSSI buat timnas Indonesia finish 4 besar kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan jawaban terkait PSSI yang menargetkan agar skuad Garuda finish di posisi 4 besar di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir belum lama ini memang menargetkan agar timnas Indonesia bisa lolos ke babak selanjutnya. Dengan begitu, timnas Indonesia ditargetkan untuk bisa finish di posisi 4 besar klasemen grup C. Hal ini karena untuk tim yang menempati posisi ketiga dan keempat berhak melaju ke putaran keempat untuk kembali bersaing meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, di putaran ketiga ini hanya posisi pertama dan runner-up grup saja yang berhak lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Untuk itu, agar timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke putaran final, PSSI menargetkan Shin Tae-yong bisa membawa timnas Indonesia lolos ke putaran keempat dengan finish di posisi 4 besar. Ini karena apabila timnas Indonesia finish di posisi kelima atau keenam klasemen grup C, Jai Itzes dan kawan-kawan secara otomatis terlempar dari langkah menuju Piala Dunia 2026. Apabila mereka finish di posisi tersebut, timnas Indonesia tak akan berbeda jauh dari Thailand maupun Vietnam yang sebelumnya hanya mampu melangkah hingga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia saja. Dengan target tersebut, Shin Tae-yong pun mengaku bahwa sejak awal ia memang telah menargetkan untuk lolos ke babak selanjutnya dengan finish 4 besar. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut mengaku telah berdiskusi dengan Erick Thohir. Pelatih berusia 54 tahun itu mengaku bahwa ia dan Erick Thohir sejak awal telah menargetkan hal yang sama. Tim Merah Putih ditargetkan finish di posisi 4 besar grup C ini. Saya juga berpikir sama, lolos 4 besar grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Shin Tae-yong kepada awak media di kawasan Senayan, Jakarta, Sabtu, 2 November 2024. Pelatih asal Korea Selatan tersebut mengaku sudah sering berdiskusi dengan Erick Thohir soal target ini. Shin Tae-yong seperti menolak menyerah dan berharap bisa meraih hasil maksimal dalam laga sisa nanti. Pasalnya, ia telah sepakat dengan PSSI untuk bisa finish 4 besar kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Sama juga, posisinya berpikir hal yang sama karena memang sebelumnya juga sering-sering bicara dengan Pak Erick tentang masalah ini. Lalu pembicaranya dalam, kata Shin. Bagaimana menurut kalian? Alasan Shin Tae-yong ogah panggil Asnawi Mangkualam ke timnas Indonesia, meski sudah pulih dari cedera hamstring terungkap. Pelatih timnas Indonesia itu mengaku tidak ingin ambil risiko untuk memanggil Asnawi Mangkualam. Shin Tae-yong membenarkan bahwa Asnawi mengalami cedera hamstring. Dia pun mengakui bahwa Asnawi sempat menyatakan kondisinya baik-baik saja sebelum daftar 27 pemain timnas Indonesia ditetapkan. Asnawi memang kena cedera hamstring, terang Shin Tae-yong kepada wartawan, Kamis, 7 November 2024. Dan memang sebelum mengeluarkan list para pemain siapa saja yang dipilih, Asnawi pun menyatakan tidak masalah, sambungnya. Tapi, menurut Shin Tae-yong, tidak semudah itu untuk memastikan kondisi pemain benar-benar sudah pulih dari cedera hamstring. Karena takut cedera Asnawi semakin memburuk, dia pun juga tidak ingin ambil risiko dengan tetap memanggil pemain andalannya itu. Tapi namanya hamstring itu memang tidak bisa dilihat seperti itu. Jadi bisa jadi masalah di tengah-tengah, jadi akhirnya tidak dipanggil, terang Shin Tae-yong. Seperti diketahui, Shin Tae-yong telah memanggil 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi. Akan tetapi, tidak ada nama Asnawi dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi.
Pemain Port FC itu tidak dipanggil karena mengalami cedera hamstring. Tetapi, kapten timnas Indonesia itu diketahui telah pulih dari cederanya. Pasalnya, Asnawi tampil membela Port FC ketika melawan Bangkok United pada Sabtu 2 November 2024. Di laga tersebut, ex-pemain PSM Makassar ini masuk di babak kedua. Asnawi bermain menggantikan Subhanan Burera. Meski tak ada Asnawi, timnas Indonesia tentunya bertekad mendulang hasil manis saat melawan Jepang dan Arab Saudi nanti. Ini akan jadi dua laga kandang timnas Indonesia sehingga bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Bagaimana menurut kalian? Begini kata Shin Taeyong setelah tiket habis terjual. Shin Taeyong senang setelah tiket laga timnas Indonesia versus Jepang di matchday kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia habis terjual. Pelatih 54 tahun itu meminta supporter yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, memberikan dukungan maksimal. Please support Garuda Indonesia, tulis Shin Taeyong di unggahan akun Instagram Erick Thohir yang mengabarkan tiket laga timnas Indonesia versus Jepang ludes terjual. Setelah cuma mengoleksi 3 angka dari 4 laga awal, timnas Indonesia mencoba bangkit melawan skuad Samurai Biru, julukan timnas Jepang. Meski membidik 1 angka, bukan tak mungkin timnas Indonesia mengakhiri laga dengan kemenangan. Hasil positif dalam 2 laga ini sangat penting bagi timnas Indonesia untuk membuka peluang lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia saat ini berada di posisi kelima klasemen sementara grup C dengan 3 angka. Hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan 2 tim peringkat ketiga dan keempat akan bertarung di babak keempat kualifikasi. Dengan 6 laga tersisa, peluang timnas Indonesia merealisasikan target finish 4 besar masih terbuka. Menarik menanti aksi Tom Haye dan kawan-kawan di 6 laga tersisa di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bagaimana menurut kalian? Pemain asal Jepang, Shohei Matsunaga memprediksi nasib timnas Indonesia saat melawan negaranya pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Matsunaga menyebut Jepang adalah tim kuat karena syarat pengalaman dan kualitas. Namun, mantan pemain Persib Bandung itu menyebut tak menutup kemungkinan timnas Indonesia bisa meraih poin. Pemain yang sudah malang melintang di sepak bola nasional itu menilai timnas Indonesia diuntungkan dalam laga nanti karena bertindak sebagai tuan rumah. Jadi, mereka akan mendapatkan dukungan dari supporter. Jepang pasti kuat, sekarang banyak pemainnya yang main di luar, Jerman, Spanyol, tapi ada juga yang cadangan, statistik Jepang lebih bagus, kata Shohei Matsunaga di Jakarta. Main di sini ada penonton banyak, makanya hasil seri saya senang, ujarnya, menambahkan. Bagaimana menurut kalian? Exco PSSI isyaratkan Kevin Dix bisa main lawan Jepang. Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengisyaratkan bahwa Kevin Dix sudah bisa membela timnas Indonesia ketika melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain keturunan Ambon, Kevin Dix sudah sah menjadi warga negara Indonesia, WNI, usai menjalani sumpah di KBRI Copenhagen, Denmark, Jumat, 8 November 2024. Dalam pengambilan sumpah WNI, Kevin Dix tidak sendirian. Ada 2 nama lain, yaitu Noale Atomu dan Estella Loupati yang akan membela Garuda Pertiwi. Bagi Kevin Dix, setelah mengambil sumpah WNI, dirinya semakin dekat membela timnas Indonesia. Pemain berusia 29 tahun ini harus menjalani satu proses lagi. Proses tersebut adalah perpindahan federasi dari KNVB menjadi PSSI. Hal itu menjadi syarat agar dirinya memperkuat skuad Garuda. Arya Sinulinga optimis dengan Kevin Dix. Ia mengisyaratkan pemain 28 tahun itu diupayakan bisa tampil melawan Jepang. Semoga Kevin Dix bisa main nanti, tidak ada halangan. Baik melawan Jepang maupun melawan Arab Saudi, kata Arya dikutip dari akun Instagram pribadinya. Jadi semua kerja keras untuk merah putih, tambahnya. FAM siap gaji pelatih baru timnas Malaysia Rp735 juta per bulan. Ada 5 kandidat incaran, termasuk Park Hang-seo. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mengaku tak masalah mengucurkan Rp200.000, setara Rp735 juta untuk menggaji pelatih timnas Malaysia. Namun, FAM menegaskan sosok kandidat pelatih ini harus orang yang tepat. Wakil Presiden FAM, Datuk Yusof Mahadi, menanggapi spekulasi apakah pihaknya mempertimbangkan mantan pelatih Vietnam asal Korea Selatan, Park Hang-seo, untuk posisi tersebut. Yusof mengungkapkan bahwa FAM telah memilih Park Hang-seo bersama 4 kandidat lainnya sebagai calon pelatih Harimau Malaya secara permanen. Saat ini, pelatih sementara Pau Marty Vicente sudah diberi kesempatan membuktikan kemampuannya menangani timnas Malaysia. Harus berinvestasi di timnas Malaysia. Jika kami membayar Rp100.000, Rp365 juta,
Sebulan untuk pelatih yang tidak memberikan hasil, kami malah harus mempertimbangkan membayar seseorang Rp200.000, 735 juta rupiah, sebulan namun bisa membawa tim ke level berikutnya, kata Yusof setelah rapat Komite Eksekutif FAM di Wisma FAM, Kelana Jaya, Senin, 7 Oktober 2024. Suka atau tidak, kita harus berinvestasi di tim nasional, imbuh dia, seperti dikutip dari New Straits Times. Vicente tangani timnas Malaysia hingga Piala AFF rampung. Vicente akan tetap bertugas menangani timnas Malaysia hingga akhir Piala AFF pada Desember, setelah itu FAM akan menilai kinerja tim di bawah bimbingannya. Dia punya keuntungan karena sudah bersama kami cukup lama dan memahami budayanya, yang merupakan faktor krusial dalam memutuskan siapa yang akan melatih tim selanjutnya, tambah Yusof. Vicente sebelumnya menjabat sebagai asisten mantan pelatih timnas Malaysia, Kim Pan Gon, yang mengundurkan diri pada Juli 2024. Bagaimana menurut kalian?